Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya ingin sharing satu artikel yang berjudul Cancer Screening in Older Patient Who to Screen and When to Stop. Jadi ditulis oleh Adam Merkus tanggal 3 November 2023 ya. Jadi di sini judul kalau kita terjemahkan secara tekstual adalah screening atau pemeriksaan kanker pada pasien atau pada lansia, siapa yang diperiksa dan juga kapan berhenti untuk screening ya. Nah, judul ini punya satu landasan, punya satu latar belakang, yaitu ternyata lebih dari 1 dari 10 orang Amerika yang usianya 60 tahun ini didiagnosa kanker ya pada sebagian riset yang ada di National Cancer Institute yang membuat bahwa dari data ini akan memicu dari atau mungkin membuat dari sebagian lembaga itu melakukan satu screening lebih awal ya. Nah, makanya ketika screening ini lebih awal, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah berapa atau apa namanya, how much does cancer screening change with age? Jadi seberapa banyak ya perubahan screening atau frekuensi screening berdasarkan dari usia dan apa pertimbangannya bagi clinician dan apa resikonya dan juga yang penting untuk sebagai pertimbangan pada pasien-pasien yang lansia seperti itu ya. Nah, di sini disampaikan intinya bahwa ketika seorang itu dia sudah ada di high risk population atau resiko-resiko yang tinggi, misalkan lansia atau dengan seorang dia hidup yang kurang bagus, maka di sini juga sangat penting untuk melakukan satu screening ya. Jadi screening ini pada dasarnya menjadi satu prevensi untuk mencegah atau mungkin mengobati lebih dini ketika pasien itu dia menderita apa namanya cancer ya. Dan tentunya di sini apa namanya disampaikan juga bahwa ternyata kasus-kasus kanker itu tidak hanya diderita oleh lansia, tapi juga ada sebagian orang-orang yang dia masih di bawah 40 tahun itu dia juga menderita cancer kayak gitu ya. Jadi ini 15 per 100.000 pasien itu dia mengalami kanker payudara yang pada usia di bawah under 40 tahun. Sementara itu kalau usia di atas 40 tahun adalah lebih banyak lagi ya, lebih tinggi lagi ya. Makanya ketika kita melihat kasus ini atau insiden ini, kita bisa sambil satu kesimpulan bahwa ternyata ketika orang itu dia usia masih di bawah masih 30-an tahun itu sudah menjadi satu keharusan untuk mungkin melakukan satu screening pada apa namanya area payudara. Seperti ini contoh pada kanker payudara ya. Nah, kemudian eh, apa namanya life expectancy-nya ketika seorang itu dia usianya 75 tahun itu kurang lebih 13,5 tahun ya. Sehingga ketika seorang itu dia usianya 75 tahun, maka ini merupakan bagian dari comorbid sehingga ini harus dilakukan satu screening yang lebih ekstra seperti itu dengan mamogram ya. Nah, makanya ketika seorang itu dia sudah ada di usia lanjut, maka yang terbaik adalah dia harus segera untuk melakukan satu screening ya. Nah, ini yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mensikapi ketika ada perbedaan pendapat di beberapa apa namanya organisasi yang fokus pada yang menangani kanker dengan yang fokus pada pencernaan. Nah, ini contoh kali pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari praktisi ketika menginterpretasikan perbedaan panduan ya dalam menangani atau melakukan satu screening. Yang pertama adalah ketika American College of Gastroenterology ini merekomendasikan untuk screening kanker kolon adalah usianya 45 tahun. Sementara itu American College of Physicians itu sarannya ada di atas 50 tahun. Nah, bagaimana kita mencikapi ini ya? Nah, yang terpenting adalah kita ambil dari datanya. Karena jadi ketika ada satu perbedaan panduan, yang terpenting adalah kita mengambil data dari penelitian yang terakhir tentang prevalensi cancer yang ada di dunia itu seperti apa. Apakah usianya, apakah prevalensinya dia ada di usia-usia muda, dia bawah 40 tahun, atau mungkin yang lain, maka itu yang menjadi garis tengah atau patokannya, seperti itu ya. Nah, ketika seorang itu dia ada di usia muda, tapi kok dia apa namanya sudah banyak terkena kanker atau mungkin banyak di populasi muda yang kena kanker, maka itu ada
adalah bagian dari apa namanya bukti bahwa ketika seorang ingin screening cancer berarti lebih baik ada di usia-usia yang masih muda, tidak harus menunggu sampai 50 tahun atau mungkin 45 tahun seperti itu ya. Nah, sebenarnya College of apa namanya? American College of ini ya, AGS Drop ini for colorectal cancer screening sebenarnya ini panduan tahun 2018 berdasarkan dari beberapa pertimbangan yang sangat hati-hati dan beberapa kondisi atau data penyakit yang ada seperti itu ya. Nah, makanya ketika kita melihat dari pertanyaan ini, kebingungan dari guideline, maka kita lihat dari prevalensi dari penyakit-penyakit itu dari yang terbaru seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa ketika ini ya, ketika seorang itu dia ada di usia 45 tahun dan dia belum screening ya, maka terbaik dia harus segera segera screening untuk mengecek di apa namanya di bagian kolon ya, sehingga untuk mencegah terjadinya kanker seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah apa yang menjadi satu permasalahan etik ya ketika seorang itu dia berusaha untuk mengikuti guideline ya pada hal yang berbeda. Jadi ketika ada suatu guideline yang berbeda, maka bagaimana sih pertimbangan etik legalnya seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah kita mengikuti dari guideline yang ada di sebagian organisasi ya gitu ya. Dan sangat tidak mungkin ketika kita mengatakan bahwa tadi guideline ada guideline yang salah, tidak mungkin sekali. Sehingga tadi yang kami sampaikan bahwa ketika kita melihat perbedaan guideline antara satu dengan yang lain dan dia berbeda batasan usia kapan harus screening, maka kita melihat dari prevalensi kanker yang terbanyak saat itu atau saat ini ya, terbanyak usia yang berapa. Sehingga ketika kita ada patokannya, maka kita sudah yakin ya kapan harus melakukan screening seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya apa yang menjadi resiko ketika seorang itu di over screening ya, especially atau khususnya pada pasien-pasien dengan kanker payudara di mana mungkin terjadi ada false positif yang mungkin akan mengganggu dari apa namanya terapinya seperti itu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa apa yang orang-orang pikir tentang overscreening ini ada di atau mungkin terdiri dari beberapa definisi seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah what one guideline would imply is overscreening is recommended screening by another guideline. Jadi apa yang dianggap overscreening pada sebagian guideline itu dia tidak dianggap sebagai overscreening seperti hal-hal yang wajar saja seperti itu ya. Sehingga yang menjadi poin penting adalah ketepatan screeningnya. Jadi ketika kita sudah ada jatah untuk screening, berarti ya kita ikuti itu dan kita tidak melakukan satu pemeriksaan yang berlebihan. Misalkan hari ini periksa, kemudian minggu depan periksa, kemudian minggu depan periksa. Jadi sebulan bisa 4 kali. Nah itu overscreening yang tidak diinginkan oleh para pakar sehingga yang terbaik adalah ketika kita bisa screening sesuai dengan panduan yang ada, misalkan setahun sekali atau 6 bulan sekali itu sudah menjadi patokan yang sangat bagus. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, intinya bahwa uh, apa namanya siapa yang butuh screen, jadi siapa yang screening adalah beberapa tenaga medis yang dia punya kompetensi, dan when to stop adalah ketika memang kondisinya adalah dia sudah apa namanya sudah ada satu pasien hasil screeningnya, kemudian bisa dilanjutkan dengan terapi-terapi medis atau mungkin kemoterapi jika memang diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.